Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semua sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Semangat selalu ya teman-teman. Hari ini kita akan membuat ekoenzim ya, dari bahan yang organik, yaitu dari sisa semua kulit-kulit sayur dan buah yang ada di rumah kita ya. Teman-teman, siapa yang belum mencoba? Yuk kita coba sama-sama ya. Bagaimana caranya? Mudah banget ya. Hari ini saya diingatkan kembali oleh teman-teman kita, penggiat lingkungan dan pencinta zero waste, yang mana yuk sudah saatnya mengajak kaum muda ya, terutama untuk wanita energik ya, dan yang kreatif untuk terus berinovasi dan kreatif dari Poya Studio. Luar biasa sekali, terima kasih sudah mengingatkan kembali. Hari ini topik yang kita akan bicarakan gak jauh-jauh dari produk zero waste ya, dan salah satunya kita yang di rumah aja juga bisa bikin ekoenzim ya, dari sisa makanan yang di rumah kita ya, tapi bukan yang dimasak, bukan yang bekas minyak ya, ataupun sisa kita makan tadi ya. Nah, jadi yang dipotong ya, kulit-kulit buah dan sayuran yang tidak dimasak tadi ya, kalau bisa lebih dari 5 macam. Hari ini saya punya nanas, jeruk, apel hijau, kemudian wortel, tomat, semangka, pisang ya. Kebetulan banyaknya sayur nih ya, ceritanya sih lagi diet ya, jadi nggak gitu banyak sayur tapi banyaknya buah. Ada terong dan tomat serta sayur ini ya, sayur hijau. Oke, kita mulai. Caranya gimana? Hari ini saya punya tempat ya. Teman-teman yang punya wadah di rumah apa saja, yang dari yang kecil toples kue sampai yang besar ya, sampai ember yang besar sekalipun, nanti saya juga ada, saya tunjukkan. Hari ini saya pengen yang porsi kecil dulu, yaitu yang wadah 5 liter. Saya buat 2,5 liter air ya. Jadi hanya dengan 2,5 liter air saja yang saya sudah siapkan airnya di sini. Artinya saya cukup perlu gulanya, bukan gula pasir ya teman-teman, tapi gula merah atau gula aren, gula jawa, gula molase 250 gram. Jadi kalau air 2,5 liter, gulanya cukup 250 gram. Lalu jangan lupa ya teman-teman, ditimbang loh, bukan mili ya. Nah, kita pastikan bahan-bahan yang tadi kita sudah siapkan itu 3 kali lipat dari gula, yaitu 750 gram. Tinggal dicampur saja di wadah yang tadi ya. Nah, kita pastikan wadahnya yang seperti apa ya. Wadah yang bukan kaca, bukan kaleng ya. Jadi cukup yang plastik saja, mau yang transparan, yang bekas kue ataupun kerupuk semua bisa dipakai, yang bekas apa saja ya, ukurannya macam-macam kan. Teman-teman bisa lihat di lemari dapur, saya yakin pasti bekas kue ya, snack-snack kita pasti banyak sekali. Selama dia bukan kaleng kita bisa pakai ya. Jadi kita pakai wadahnya, lalu ditutup rapat. Nah, pastikan tutupnya harus ada ya, jangan yang tutupnya udah rusak. Jadi kita ingin menghasilkan ekoenzim yang enzimnya bagus, namanya saja sudah enzim ya. Jadi enzimnya yang bagus bagaimana? Tentu harus difermentasi. Lalu fermentasinya juga 3 bulan, butuh waktu ya. Dengan takaran yang tepat ya, terima kasih dengan Dr. Rosukon dari Thailand memberikan resep yang luar biasa, tanpa pamrih, tanpa hak paten ya, diberikan kepada seluruh dunia sebagai karya cintanya beliau kepada seluruh dunia ya, dengan penelitian yang lebih dari 30 tahun. Luar biasa sekali bukan ya? Zaman sekarang siapa ya yang mau berdedikasi seperti itu ya? Luar biasa. Dr. Rosukon dari Thailand ya. Tadi saya menyisakan 500 ml air untuk apa? Karena kan sisa molasenya itu pasti ada yang tersisa di sini, biar dicampur dengan airnya ya. Nah, dibiarkan dulu. Nah, lalu kita masukkan sayuran dan kulit-kulit buahnya 750 gram. Karena apa? Tadi saya pakai air 2,5 liter, gulanya 250 gram. Lalu
buah-buahannya 750 ya. Hari ini saya pakai 12 macam ya. Jadi pastikan lebih dari 5 macam. Kenapa? Bayangkan seperti kita ingin menghasilkan enzim yang bagus ya. Tentu enzim yang bagus harus lebih banyak lagi, dan kandungan enzim ya, amilase, protease, ya, lipase, semua yang di dalam ini akan berfermentasi dengan baik ya, apalagi di tempat yang kedap ya, di wadah yang kedap seperti ini, lalu dengan rumusan yang tepat, lalu ditutup dengan kedap, lalu ditaruh ya di lokasi yang memang sesuai juga. Contohnya apa? Jangan dekat kulkas karena terlalu panas, TV juga, kemudian yang mungkin di WC juga jangan ya. Lalu yang mungkin di tempat banyak alat listriknya ataupun colokan listrik yang banyak colokan listriknya, apalagi yang sedang menyala, itu juga bisa mengganggu fermentasi ya. Jadi setelah ini kita tutup rapat dan biarkan selama 3 bulan ya. Kita pastikan dulu supaya tidak lupa. Nah, buatlah komposisinya dan tempelkan di wadah ya, supaya kita ingat. Lalu biasanya isinya apa? Tanggal pembuatan, lalu kandungannya apa. Oke, ini ya. Hari ini saya membuat 12 macam ya, dengan wadah ini ya. Seperti ini tampilannya. Cantik sekali bukan ya? Jadi pastikan semuanya sudah terendam ya. Oke, dengan cantik. Oke, gulanya sudah diaduk rata dulu dengan air, maka sudah bisa ditutup dengan rapat. Hore. Nah, teman-teman, kalau sudah jadi, nanti mau bagaimana? Nah, terserah mau taruhnya di botol kaca ataupun di botol plastik, tidak masalah ya. Nah, disaring terlebih dahulu karena ampas-ampasnya kan nanti ini ya, dipisahkan ya. Lalu fungsinya juga banyak. Tadi tolong lihat di story-nya Foya Studio ya. Lalu kalau nanti sudah panen, kita bisa manfaatkan sebagai, yang pertama adalah untuk disinfektan udara ya. Udara saat ini apalagi di Jakarta polusinya luar biasa sekali ya. Saatnya kita menyemprotkan ya untuk menghasilkan kualitas oksigen yang lebih baik di udara. Dan jangan takut, untuk kandungan yang paling aman adalah 1 mili ekoenzim dicampurkan dengan 1 liter air. Itu dibagi ke dalam beberapa wadah ya. Saya menggunakan botol spray yang 200 mili. Nah, semprotkan untuk wajah segar sekali dan aman banget ya. Jadi teman-teman, manfaatnya banyak kan? Ya, saya tidak akan cerita banyak di sini, nanti di episode berikutnya, dan bisa saksikan di channel YouTube saya di Juliana Ojong dan ataupun Instagram di Juliana Ojong juga. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Mari kita turut berkontribusi untuk lingkungan kita, bumi kita yang hanya satu-satunya tempat tinggal kita bersama. Salam sehat, salam ekoenzim. Sampai jumpa.